Perkenalkan, saya Nikomang Merianti, SPD dari SMA Negeri 3 Singaraja, nomor UKG 20190093658, NIM 24011924435, Program Studi PPG Ekonomi, LPTK Universitas Nusa Cendana. Selamat menyaksikan. Berdiri. Atur lapangan dari umat. Om Swastiastu. Kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa. Silakan duduk anak-anak. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Satu orang siapa? Nulan absen berapa? Absen 31. Oke, absen 31. Alasannya karena apa anak-anak? Ya, anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Wah, serempak ya jawabnya baik. Oke. Nah, coba lihat gambar yang Ibu tampilkan. Ya, ini adalah kabar kalian hari ini. Tadi katanya baik. Apakah kalian sedang senang hari ini? Senang. Kenapa bisa senang? Ada yang mau menceritakan? Ya, gimana Pandey? Baik, saya perkenalkan teman-teman, nama saya Pandey. Nah, kenapa perasaan saya senang? Mungkin tadi ada tugas nomor produk. Nah, jualan saya itu laris dijual. Berarti banyak dapat untung? Banyak. Oke, berarti semakin banyak untung semakin senanglah Pandey, benar? Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang apa? Ya, jenis-jenis akun atau bukti transaksi. Tetapi sebelum mulai, ayo kita cek coba lihat di lingkungan kalian sekitar. Ayo kita cek sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, kelas ini harus bersih. Ya, harus bersih dulu cek. Oke, ingat kerapian baju kalian. Rapi baju kalian, ingat. Ya, itu sudah sesuai dengan kesepakatan kita ya. Kelas kalian bersih juga sangat bagus. Kemudian kalian disiplin dan tepat waktu, itu sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nah, karena tadi kalian sudah bilang bahwa pertemuan sebelumnya kita sudah mengidentifikasi yang namanya transaksi ke dalam akun. Sekarang kita flashback dulu. Nah, pada gambar ini coba kalian lihat. Kelihatan semuanya? Pada gambar ini kira-kira transaksi keuangan apa yang dilakukan? Ayo coba, siapa yang berani menjawab? Ayo, transaksi apa? Oke, selain tadi ya, Mang, silakan. Transaksi secara kredit. Kira-kira dari mana kalian tahu bahwa transaksi ini dilakukan secara kredit? Dari mana? Menggunakan kartu? Benar. Kalau transaksi yang secara kredit, salah satunya bisa dilakukan dengan penggunaan kartu kredit. Nah, tadi sudah Ibu contohkan ada transaksi tunai dan ada transaksi kredit. Maka selanjutnya kalian akan melakukan pencatatan ke dalam yang namanya jurnal umum. Nah, pertanyaan Ibu, apakah semua jenis transaksi yang dilakukan oleh perusahaan kalian akan catat ke dalam jurnal umum? Ya? Ya atau tidak? Benar sekali. Sehingga anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik ataukah kalian mampu mencatat transaksi keuangan ke dalam jurnal umum pada perusahaan jasa. Nah, kenapa kita harus mempelajarinya? Kalian harus belajar sehingga bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi sudah benar, bendahara kelas. Siapa tahu nanti kalian jadi bendahara koperasi kan? Atau di mana kalian kerja bisa mengaplikasikannya. Lagi apa? Berkarakter. Benar, kalian sudah berkarakter?
Sudah, ingat kreativitas dan gotong royong. Jadi nanti setiap pembelajaran kita harus yang namanya mencerminkan profil pelajar Pancasila. Dan Ibu yakin kalian pasti bisa, benar sekali. Nah, Ibu sudah bagi kalian ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan gaya belajar, benar sekali. Coba kelompok visual, yang mana kelompok visual? Oke, berarti ada dua kelompok visual, visual A dan visual B, benar. Oke, kelompok kinestetik. Yang mana kinestetik? Oke, yang ini kinestetik A di sini, kemudian ini B. Berarti yang ini adalah kelompok audio, benar, audio A dan audio B. Nah, anak-anak tadi sudah Ibu bagikan, mungkin di grup WhatsApp kalian sudah Ibu bagikan, ada link YouTube, kemudian ada artikel, kemudian ada teks bacaan yang bisa kalian pelajari mengenai materi hari ini. Gimana, kalian sudah sempat menontonnya? Atau membacanya sudah? Sudah, oke, bagus. Nah, Ibu kan ulas sedikit. Nah, apa sih itu jurnal umum? Ya, Mantri, apa itu jurnal umum, Mantri? Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi di perusahaan jasa. Benar atau tidak? Benar ya, benar sekali. Jadi jurnal umum ini adalah langkah pertama kalian untuk mencatat transaksi keuangan. Nah, caranya seperti ini anak-anak. Jadi kalian ada tabel. Tabel yang pertama atau baris yang pertama itu adalah berisikan dengan tanggal. Tanggal sesuai dengan transaksi. Kalau tadi kan tanggalnya 15 September 2024. Kemudian kolom yang kedua itu adalah kolom keterangan yang berisikan akun-akun yang terlibat. Jadi ingat, kalian harus mencatat yang namanya keterangan dari transaksi. Sesuaikan dengan transaksi. Nah, kolom ketiga itu adalah kolom ref atau referensi. Nah, referensinya ingat, masih kosong jika kalian belum melakukan proses posting ke buku besar. Bagus. Kemudian kolom yang keempat itu namanya kolom debit atau debit, berisikan nominal akun yang di sebelah debit. Kemudian kolom yang terakhir yaitu kredit, berisikan nominal di sebelah kredit. Gimana? Kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak? Ya, kira-kira terbayang materi hari ini? Terbayang, ya benar. Nah, selanjutnya Ibu akan bagikan LKPD pembelajaran hari ini. Karena kalian Ibu bagi menjadi 6 kelompok, jadi LKPD-nya juga Ibu bagi sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Nah, untuk kelompok kinestetik, nah kinestetik 1 dan 2, ini adalah LKPD kalian. Nanti untuk soal sudah Ibu tempelkan di areal kelas. Nah, dalam hal ini di papan. Silakan nanti diambil, ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Ya, ingat kalian ambil soalnya, kemudian kalian analisis dan buat di jurnal yang sudah ada. Ya, buat di jurnalnya. Nah, kemudian untuk produknya silakan kalian diskusi, kalian mau buat seperti apa nanti. Oke? Gimana? Mengerti? Oke, silakan perwakilan kinestetik. Oke, nanti Ibu bilang mulai, baru ambil ya. Kemudian yang auditori. Oke, auditori ini LKPD-nya. Jadi untuk LKPD kalian, nanti ada berupa suara atau audio. Jadi soal-soalnya silakan nanti di-scan, nanti akan muncul kumpulan soal-soal dari audionya masing-masing. Silakan kalian analisis, kemudian catat ke dalam jurnal umum keempat transaksinya ya. Kemudian ingat produknya silakan kalian diskusikan produknya mau apa nanti. Ya, gimana, mengerti? Silakan. Itu dan perwakilannya. Oke, dan terakhir untuk kelompok visual. Ini adalah LKPD kalian, berisi 4 juga sama, gambar bukti transaksi. Jadi silakan kalian analisis nanti masing-masing bukti transaksi. Setelah itu baru kalian nanti pindahkan ke dalam jurnal umum.
Nah, untuk produknya silahkan nanti kalian buat poster dari analisis ini. Silahkan. Ada 4 soal ya. Nah, 4 soal. Ya, 4 soalnya. Silahkan bebas. Dapat soal ingat analisis, jurnal, baru produk. Sudah, nanti bisa di-scan di LKPD-nya di sini. Ya. Oh, yang mana? Yang nomor 3. Ya, nggak apa-apa. Kalian menentukan tanggalnya berapa, boleh. Ya, kalau tidak ada tanggal, silahkan tentukan tanggalnya. Mana sudah di-scan? Oke, kalian posisikan dengan sudut pandang kalian. Boleh sebagai perusahaan, boleh sebagai pembeli. Nanti ketika di poster isikan bahwa kalian sebagai yang mana? Sebagai perusahaan yang membeli atau sebagai perusahaan yang menjual. Analisisnya juga gitu, dua sudut pandang. Sudut pandang mana yang kalian pilih, sebagai penjual atau pembeli, sesuaikan yang kalian pilih. Ya. Jadi boleh aja, sebagai pembeli boleh, sebagai penjual juga boleh. Sebagai perusahaan pembeli atau perusahaan penjual. Boleh, bebas. Kalian sudut pandangnya sebagai apa? Sebagai penjual atau sebagai pembeli? Karena kan multi transaksi ini ada dua sudut pandang. Boleh pilih. Nanti pada saat menjelaskan juga bilang, saya sudut pandang saya adalah sebagai pembeli. Sehingga analisisnya seperti ini, jurnalnya seperti ini. Jadi boleh, silahkan memilih sesuai dengan kebijakan kelompok ya. Ini soalnya ini kan gini, masing-masing perusahaan ya diacak. Ya sesuai kronologisnya, dari tanggal berapa yang terdahulu, misalnya tanggal 81, tanggal 18 bulan 8, yang soal nomor 4 tanggal 5 bulan 2, harusnya yang mana dulu, yang bulan 8 atau yang bulan 5? Yang dicatat bulan 5, berarti taruh silahkan yang 5 di atas. Ya sesuai kronologis. Oke, 2023. Berarti yang dicatat terlebih dahulu harusnya yang mana kalau berdasarkan kronologis? Iya, ini harus begini. Jadi dia tidak berurutan sesuai dengan nomor soal, tetapi berurutan berdasarkan transaksi atau kronologi. Gimana ibu punya jurnal lagi satu biar nggak coret? Ini silahkan ya. Oke, 7 menit lagi anak-anak ya. 7 menit lagi. 7 menit lagi. Kenapa? Perusahaan menyetorkan uang tunainya berarti dicatat sebagai apa? Nah, pertama berkurang, bertambah 25.000. Berarti jangan pakai ini ya. 25 juta itu ingat kurang, nolnya lagi 3, ini namanya 25.000. Kemudian perlengkapannya bertambah berkurang. Nah, kemudian mesinnya
Bertambah. Nah, berarti apa nih? Debit udah, debit udah, debit udah. Kira-kira kreditnya apa? Plus modal kredit sebesar berapa kira-kira? Ya, tambahin. Berarti itu jumlah modal yang disetor. Benar sekali. Kalian udah selesai podcastnya. Nanti ingat kalau di play itu diputar suaranya biar kedengaran ya. Speakernya. Berarti di sini nih. Coba gedein. Coba. Volumenya yang besar. Kurang besar deh. Boleh suaranya kirim ke sini. Pesan suaranya lewat WhatsApp aja nggak apa-apa. Nah, ini Pak. Kalian memakai transaksi nomor berapa? Buat produknya mau seperti apa? Udah diskusi, berarti transaksi yang dipilih nomor berapa? Nomor 4. Oh ini berarti Kak Jaya Bayanya ini. Saha sablon. Untuk gininya, pendukungnya udah dibuat. Pendukungnya. Uangnya bukti. Maaf. Bukti. Ini fakturnya. Ya baju. 115. Titiknya ya tuh ya kalau menulis angka rupiah itu titiknya mana? Iya, kalau iya penulisannya yang benar ya, titiknya kurang. Gimana udah? Oke, coba konsentrasinya ke Ibu. Tarik nafas dulu. Keluarkan. Tarik nafas. Tahan terus, nggak boleh. Keluarkan. Oke, sebelum presentasi, Ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu. Karena Ibu lihat ada yang Yogi tadi melamun. Gimana ya nanti keluar teman-temannya udah ada yang jaga atau belum atau yang lainnya. Nah nanti kita ice breaking namanya adalah clap, book, caca-caca, candy. 3, 2, 1, boom boom boom, caca-caca. Clap clap clap, boom caca. Boom 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 caca. Caca-caca clap. Candy. Oke, kita akan mulai presentasi yang pertama dulu dari kelompok visual. Ya, silakan kita berikan tepuk tangan ke visual. Ya benar, bawa posternya. Ayo. Nah, perwakilan saja nggak apa-apa. Oke, sudah?
Oke, yang lainnya silakan perhatikan yang presentasi. Jika ada pertanyaan, silakan nanti angkat tangan. Oke? Ya, lebih tinggi lagi. Iya, benar sekali. Yuk, yuk silakan. Oke, selamat siang semuanya. Oke, jadi perkenalkan kami perwakilan dari kelompok visual A. Sebelumnya perkenalkan saya Hati. Perkenalkan nama saya Rana. Daripada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai KKBN yang telah diberikan oleh guru. Jadi di sini kami telah menganalisis 4 buah transaksi. Nah, transaksi yang kami pilih dan kami tempel di poster itu transaksi tentang kwitansi mengenai transaksi yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2013. Jadi setelah kami berdiskusi dan menganalisis dengan kelompok kami menemukan bahwasannya analisis akun yang terlibat pada bukti transaksi tersebut yang pertama itu ada kas plus 12.500.000 dan min piutang usaha 12.500.000. Jadi di sini PT Cermat Taylor itu membayar kepada kami pada transaksi yang terjadi mesin jahit faktur nomor 18 tanggal 17 Juli 2013. Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, Pande, silakan Pande. Saya bertanya, itu kan mengapa memakai tetapi tidak memakai Pertanyaannya, kenapa transaksinya memakai piutang usaha bukan utang usaha? Adakah yang kelompok lain bisa menjawab? Silakan. Kenapa? Kenapa? Yuk silakan kelompok sini audio B. Kenapa audio B? Kira-kira dari analisisnya visual A piutang bukan utang. Yuk, kenapa? Ya, berdiri silakan. Baik, perkenalkan nama saya Mayu Berenti. Jadi menjawab pertanyaan kenapa bisa dikatakan piutang usaha? Karena pelanggan yang membayar ke perusahaan, sehingga itu dinamakan piutang usaha. Kalau utang usaha itu biasanya perusahaan yang ini utang ke pelanggan. Oke, gimana? Apakah benar jawaban temannya? Benar. Berikan tepuk tangan kepada yang jawab. Ibu akan berikan 1 poin. Nomor absen berapa? 16. Nomor 16. Oke, sudah 1 poin. Oke, kita kembali lagi dari yang presentasi. Kira-kira sudah benar jawabannya atau tidak? Sudah benar atau tidak? Ya, benar sekali bahwa yang presentasi jawaban analisisnya sudah benar. Kasnya sudah benar bertambah di sebelah debit, kemudian pendapat piutang usahanya dia akan berkurang dan dicatat di sebelah kredit. Ya, kita berikan tepuk tangan. Lalu yang terakhir akun keempat adalah modal. Modal adalah akun ketiga. Bahkan bila modal bertambah, dia akan berada di sebelah kredit. Jumlah modalnya adalah 60 juta. Yang telah saya jelaskan tadi, jumlah debit ada 60 juta dan jumlah kredit ada 60 juta. Jadi analisis jumlah umum yang telah kami buat sudah balance dan kami yakin sudah benar. Yang pertama tiga, jadi dia termasuk ke debit. Untuk kelengkapan ada 10 juta. Karena dia pertama di kelengkapan dia termasuk ke debit. Untuk mesin kompresor atau biasa istilah ada mesin itu pertama sebesar 200 juta. Dia termasuk ke debit. Nah untuk modal, karena modal dia termasuk ke akun ketiga. Jadi dia termasuk ke kredit yaitu sebesar 230 juta. Baik, terima kasih atas kerjasama. Semoga bisa selesai berjalan ke depannya. Terima kasih. Ya, gimana anak-anak? Bagus nggak dramanya? Oke, ada yang bertanya silakan. Ada yang bertanya? Sudah pas? Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang ibu yang bertanya. Siapa yang bisa menjawab? Tadi Pak Jaya sebagai pemilik menyetorkan modal, sehingga dicatatlah modal di sebelah kredit. Seandainya Pak Jaya datang lagi ke Pande sebagai perusahaan, Pande, anak saya ulang tahun,
saya harus mengambil uang perusahaan sebesar 2 juta. Dicatat sebagai apa? Oke, silakan. Yang di sini dulu, yuk. Silakan. Ya. Oke, yuk. Berdiri. Oh, prefer. Plus prefer, maksudnya debit prefer itu apa, nak? Oke, seperti ulang tahunnya tadi itu kepentingan siapa? Perusahaan apa Pak Jaya? Pak Jaya, berarti itu kepentingan pribadi dicatat sebagai prefer. Benar. Setelah prefer dipengaruhi apa lagi? Kas. Benar, kas perusahaan berkurang atau bertambah? Berkurang. Maka akan dicatat di sebelah. Ya, sudah benar. Berikan tepuk tangan. Ya. Nomor absen berapa, nak? Nomor absen 9. Kali berarti kalian sudah paham ya? Berikan tepuk tangan ke diri kalian sendiri. Karena sudah paham, Ibu akan memberikan yang namanya pemahaman lebih lanjut lewat quiz. Silakan buka HP kalian. Tidak apa-apa, ya. Oke, ya karena sudah masuk nilainya di Ibu, kita tepuk tangan dulu. Oke. Nah, anak-anak, itu dia pembelajaran kita hari ini. Sekarang, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini itu apa atau tentang apa? Silakan. Oke, silakan Mang Pri berdiri. Akun ketiga modal dan akun keempat adalah catatan. Bila pada akun ini, bila dia pertama akan berada di sebelah titik dan akan berada di sebelah debit. Dan ada juga peraturan penulisan jurnal, apabila debit dia harus berada di atas dan kredit akan ada di bawah debit. Untuk kredit dia akan penulisannya akan di tengah jika debit ya. Berikan tepuk tangan. Sudah kompleks sekali ya. Jadi ingat, hari ini kita belajar mengenai pencatatan transaksi ke dalam apa? Jurnal umum. Pencatatannya harus kronologis. Ingat, sebelum kalian mencatat, kalian buat dulu analisisnya. Akunnya apa, jumlahnya berapa, baru bisa kalian masuk ke dalam jurnal umum. Nah, sekarang Ibu bertanya ke kalian, adakah yang bisa apa sih pengalaman bermakna atau refleksi dari pembelajaran hari ini? Ayo silakan. Siapa? Oke, Dani dulu. Yuk, gimana Dani refleksi pembelajaran hari ini? Coba yang lainnya kita dengarkan refleksinya Dani sebentar. Selain itu pelajaran dan rumahnya tadi sudah mengelompokkan kita sesuai dengan gaya belajar kita dan memudahkan kami untuk belajar. Selain itu mungkin pelajaran tadi itu akan sangat berguna. Oke, jadi kalian senang belajar seperti ini? Ya, berarti sudah bagus. Ada lagi yang refleksi coba? Oke, gimana? Pandai juga senang, Pandai? Oke, senang ya. Kalian senang belajar hari ini, kalian senang, guru pun akan senang. Materinya sudah bisa dipahami? Sudah, ya. Karena materi mengenai jurnal umumnya sudah, maka untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai buku besar. Jadi setelah jurnal umum kita akan melakukan kegiatan posting ke dalam buku besar. Jadi ingat ya bahwa buku besar kalian masing-masing pada pertemuan selanjutnya. Dan pesan Ibu terakhir untuk menutup pembelajaran hari ini, kalian harus tetap bersemangat. Mana semangatnya? Dan ingat selalu belajar di mana saja, long life education. Kalau kalian ada pertanyaan boleh langsung ke Ibu. Ingat ya, jangan malu-malu. Kalian silahkan bertanya ke Bu kemana saja, di koperasi atau di ruang guru. Ada lagi yang ditanyakan? Silahkan. Tidak, kalau tidak Ibu akan tutup pembelajaran hari ini ya. Berikan tepuk tangan dulu. Silahkan kita tutup pembelajaran hari ini. Berdiri. Aturang para mutan. Terima kasih.